Halo learners, selamat datang dalam video pembelajaran tentang siklus air hujan. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi ngerasa segar karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Nah, apapun pengalamanmu dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang siklus air hujan, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran dari pembuatan video ini. Dalam video ini, kita akan membahas 3 hal penting, yaitu pengenalan siklus air hujan, proses-proses dalam siklus air hujan, manfaat air dan tanggung jawab kita. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, maupun gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut ini. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut, air danau, atau air sungai menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi dan menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama, awan jadi makin tebal, berat, dan gak sanggup lagi menampung air. Akhirnya, air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Ternyata tidak. Hujan cuma terjadi kalau langit di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah rumahmu turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan. Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Siklus pendek terjadi jika awan langsung menyebabkan hujan di atas lautan itu juga. Sementara siklus sedang terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Dan yang terakhir, siklus panjang terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang suhunya sangat tinggi, seperti puncak, pegunungan yang sangat tinggi, atau pada musim dingin di daerah subtropis. Akibatnya, terbentuklah kristal es yang kemudian turun dalam bentuk salju. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Ada fakta kecil nih buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menguap adalah air laut, kenapa air hujan gak asin ya? Ada yang bisa nebak? Aku kasih waktu deh buat mikir. Gampang kok jawabannya. Air hujan gak asin karena gak ada garamnya. Jadi ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Sedangkan garam-garamnya gak ikutan menguap. Karena itu air hujan jadi gak asin. Air hujan malah semakin asam karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Setelah paham tentang siklus air hujan, apa aja sih manfaat air bagi kehidupan manusia? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting, misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci. Kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa terus digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu siklus air dan memicu bencana alam, seperti banjir dan longsor. Contohnya nih, alih fungsi hutan dan membuang limbah ke lingkungan dengan sembarangan. Jadi, kalau sudah ngerti tentang hal ini, gimana sih cara menanggulanginya supaya tidak mengganggu siklus air hujan? Yang pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan atau di sungai. Yang kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Yang ketiga, menghemat penggunaan air.
Untuk beberapa orang, air bersih tidak gratis. Ini karena sumber air yang ada harus diolah supaya bersih. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena kamu punya cukup air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir aku mau tanya lagi nih. Kalau seandainya air bersih nggak ada, kira-kira berapa lama ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan kita tentang siklus air dan proses terjadinya hujan. Kita telah mempelajari 3 hal penting, yaitu konsep dasar siklus air hujan, proses-proses yang terjadi dalam siklus air hujan, serta manfaat air dan tanggung jawab kita dalam menjaganya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Aku Kak Azam dari Teknologi Pendidikan UNJ, pamit undur diri.